Apa sebenarnya yang terjadi di balik kasus Amar Zoni? Mengapa aktor muda yang dikenal religius dan penuh semangat hidup itu kini harus menghadapi persidangan dengan bayang-bayang jeruji besi di belakangnya? Jika berkas perkaranya baru saja dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengapa ia justru tergesa-gesa dipindahkan ke Nusa Kambangan sebelum sidang perdana dimulai? Apakah benar Amar sengaja disembunyikan di balik layar, jauh dari sorotan publik? Padahal, lewat kuasa hukumnya, John Matias, Amar sempat memohon agar bisa hadir langsung di ruang sidang secara offline Kamis ini, agar ia bisa berbicara jujur di hadapan hakim dan masyarakat. Lalu, apa yang membuat proses ini terasa begitu terburu-buru? Apakah ini murni langkah hukum? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap? Apakah Amar benar-benar bersalah? Atau justru menjadi korban dari sistem yang memperlakukannya seperti penjahat kelas berat sebelum ada vonis? Dan kini, publik hanya bisa bertanya-tanya, apa yang sebenarnya disembunyikan dari kasus Amar Zoni ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat resmi melimpahkan berkas perkara dugaan peredaran narkoba yang menjerat Amar Zoni bersama 5 tahanan lainnya di Rutan Salemba ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan pelimpahan ini, kasus Amar kini resmi naik ke tahap persidangan. Dan pada hari ini, Kamis 23 Oktober 2025, sidang perdana Amar Zoni akan digelar. Menjelang sidang tersebut, Amar Zoni melalui kuasa hukumnya, John Matias, menyampaikan satu permintaan khusus. Ia ingin hadir langsung di ruang sidang secara offline, bukan hanya melalui sambungan daring atau online. Bahkan menurut John Matias, dari penuturan kekasih Amar, Dr. Kamelia, yang sempat bertemu dengan Amar pada Rabu minggu lalu di lapas, ia mengungkap bahwa Amar akan hadir secara offline di persidangannya nanti. Menurut Amar, ia ingin berbicara terbuka di hadapan hakim, mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam lapas. Ia khawatir jika hanya dihadirkan secara online, publik akan kembali menaruh tanda tanya besar, seolah dirinya sengaja disembunyikan di balik layar dari kasus ini. Namun sayangnya, Amar kini justru dipindahkan secara tergesa-gesa ke Nusa Kambangan. John Matias pun menilai, seharusnya Amar disidangkan terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke Nusa Kambangan. Jika nanti pengadilan benar-benar memutus bahwa Amar bersalah, barulah langkah tegas bisa diambil atau dilakukan. Namun faktanya, sebelum vonis, Amar sudah diperlakukan seolah seorang penjahat berat. Ini terkesan seperti mendramatisir kasusnya. Ya, dipertimbangkan juga nanti sidang kan gitu. Sidang kan Amar kan udah pada waktu kami hari Rabu udah mengatakan sidang ini dia akan harus dia hadir gitu dengan offline, clearing kan gitu. Jadi otomatis kan ya kenapa kok tiba-tiba sekarang langsung dengan baru ngomong Pak Menteri sorenya paginya udah langsung dipindahkan. Nah berarti kan apabila nanti kalau sidangnya online, nah kan ada kesan nanti karena berita ini sudah dibesar-besarkan oleh pihak Imam Lapas bahwa ini seperti kasus besar, nah kan jadi tanda tanya sama masyarakat nanti kalau Amar nanti cuma memberikan keterangan melalui online. Padahal dia menginginkan semuanya, ya itulah aku bilang bahwa ini kan sudah terlalu tergesa-gesa. Harusnya ini kan
disidangkan dulu lah ini semua. Dan diputuskan nanti memang amar terbukti, memang dihukumnya ya sesuai dengan yang digembor-gemborkan itu, otomatis kan ya bolehlah dia dipindah. Dramatisir begitu. Jadi kan dia punya keluarga juga, punya apa juga, punya fan juga. Kan jadi banyak pertanyaan masyarakat ke kita, fan-fannya. Ada 20 juta ya fannya Amar. Mempertanyakan kenapa Amar diperlakukan seperti itu gitu loh. Menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Mathias, kasus yang menjerat kliennya itu sejatinya hanyalah perkara di tingkat polsek. Namun perlakuan terhadap Amar justru bak menghadapi teroris kelas berat. Ia menilai hukum seharusnya menjadi wujud keadilan dan pembinaan, bukan ajang untuk mempermalukan dan menghancurkan citra seseorang yang belum tentu bersalah. John menggambarkan bagaimana Amar diperlakukan. Dirantai, diborgol, dipamerkan di hadapan media yang diundang khusus, lalu dinaikkan ke truk dengan pengawalan super ketat dan mata tertutup. Sebuah pemandangan yang membuat publik terkejut dan menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini masih proses hukum atau sudah bentuk pembunuhan karakter dan pelanggaran hak asasi manusia? Atas dasar itu, pihak Amar Zoni pun meminta agar lembaga legislatif, termasuk DPR hingga Presiden, turut menaruh perhatian dan memberikan perlindungan hukum yang layak bagi Amar. Karena Amar adalah warga negara Indonesia. John menegaskan, Amar baru terduga, bukan terpidana. Maka semestinya seluruh proses harus tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Kalau memang mau diluruskan, ya di persidangan nanti. Bukan dengan memperlakukan seseorang seolah-olah sudah bersalah. Ya menyedihkan sekali. Ya itulah aku bilang bahwa Amar ini tingkat polsek diperlakukan seperti itu. Seperti teroris besar itu. Kita kan lihat dulu kan bagaimana Hambali ditangkap oleh FBI Amerika. Ya matanya seperti Amar itu dikirim ke Guatemala kan. Nah ini kan juga seperti itu gitu loh kayak Amarnya. Jadi ya kadang-kadang ya itulah keadilan itu. Padahal kan hukum itu kan keadilan. Katanya kalau pembinaan kan fungsinya lapas itu kan pembinaan, pengawasan. Pembinaan kan diperlakukan seperti itu kan bukan pembinaan. Itu kan udah pembunuhan karakter yang seperti ya pelanggaran HAM kalau menurut saya karena dirantai, diborgol. Kemudian diundang media rame-rame untuk menyaksikan. Ya benar kecewa lah kita kan karena satu itu karena yang Januari 2025 ya kan yang sekarang tahap P21 tahap 2 di Kejaksaan. Nah sebenarnya kan berarti kan harusnya ajas praduga tak bersalah kan harus dihormati dulu. Ya kan, tunggu diputuskan dulu bahwa memang benar Amar ini melakukan ya kesalahan yang seperti dituduhkan itu dengan keputusan hakim yang ingkrah. Ya kan, dengan keyakinan hakim dengan sebuah keputusan pengadilan. Nah, ini kan enggak baru dugaan terus langsung dilakukan tindakan seolah-olah dalam tindakan itu kan kita tengok terlalu berlebihan juga. Karena apa? Perkara Amar ini kan sebenarnya perkara cuma tingkat polsek. Kan udah diakuin tuh, media kan udah jelaskan. Bahwa Pak Imapas juga mengatakan berawal kan dari penangkapan oleh polsek. Yang barang buktinya kan ya masih, kalau saya tengok apakah itu dari Amar apa tidak, tapi kan nanti persidangan yang menentukan. Nah kalau dari kronologis Amar kan katanya kan bukan dari dia ditangkapnya itu, barang bukti itu. Tapi oke lah, itulah nanti apa di persidangan. Tapi yang kita kritisi kan masalah pemindahannya ini. Ya diberangkatkan, dinaikkan ke truk dengan pengawalan dengan kepala tertutup. Nah ini yang sangat kita sesalkan. Dan perlu juga negara turun dalam hal ini. Ya pengurusnya nanti ada persidangan.
itulah ibaratnya kan baru dugaan. Dugaan ini kan harusnya sama-sama dihormati. Jangan dilakukan dulu kan tindakan. Tindakan yang seolah-olah dia udah melakukan perbuatan itu. Ini kan baru dugaan. Sama aja dulu Amar juga dugaan juga sebagai aktor intelektual lah, pengedaran narkotika, kemudian juga yang membiayai peredaran narkotika. Nah, faktanya kan di persidangan terbukti kan dia penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Itu pun harusnya lapasnya kan bukan lapasnya berkumpul dengan lapasnya umum. Ini kan ada salah SOP juga yang dilakukan oleh pihaknya Kemapas. Kenapa orang yang sakit yang harusnya kan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 kan ada LP khusus. Itu kan dasarnya kan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu, karena kan fungsinya. Sebelumnya, pernyataan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa Amar Zoni tidak terlibat dalam peredaran narkoba di Rutan Salemba memang sontak membuat publik terkejut, terutama keluarga yang sejak awal merasa keputusan pemindahan ke Nusa Kambangan itu terlalu berlebihan. Seakan tak terima, adik Amar, Aditya Zoni, pun langsung lantang lewat unggahannya di media sosial, di mana mempertanyakan keadilan tersebut. Jika Amar bukanlah seorang pengedar, namun mengapa ia tetap dikirim ke penjara dengan pengamanan maksimum seolah seorang penjahat kelas berat? Terus kenapa harus dibawa ke Nusa Kambangan, Pak? Tolong kembalikan abang saya. Tentu, kalimat Aditya Zoni itu bukan sekadar keluhan, melainkan jeritan hati seorang adik yang ingin membersihkan nama baik keluarganya. Ia menegaskan bahwa Amar hanyalah korban penyalahgunaan narkoba, bukan pelaku kejahatan besar, dan sudah sepatutnya direhabilitasi, bukan dikurung di balik jeruji besi yang menghapus masa depan. Bahwa itu bukan peredaran, namun hasil rahasia Sampai kaget bacanya. Is it stitch ya? Ya udah, terus mau gimana lagi, Pak? Siapa yang bisa dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan nama baik abang saya? Mengembalikan nama baik keluarga saya? Ayo dong, tolong dong, tanggung jawab dong siapapun orangnya yang bisa mengembalikan nama baik abang saya. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Abang saya bukan yang dituduhkan di media. Dan sekarang Pak, nggak usah berlama-lama, langsung kembalikan aja Amar Zoni ya. Langsung aja keluarin Amar Zoni. Jangan dimasukin lagi ke dalam penjara Pak, jangan. Langsung aja direhabilitasi Pak, ke tempat rehabilitasi. Itu tempat-tempat untuk orang-orang sakit, untuk orang-orang yang kecanduan narkoba. Ya, terima kasih. Di sisi lain, setelah mendengar pernyataan dari Ditjenpas, Ustadz Dery Sulaiman turut mempertanyakan alasan dibalik pemindahan Amar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan, padahal sang aktor belum disidangkan dan belum ada putusan pengadilan. Menurutnya, langkah itu terasa berlebihan dan tidak manusiawi karena Nusa Kambangan bukan penjara sembarangan. Tempat itu dikenal sebagai lokasi bagi para narapidana berat seperti teroris, pembunuh, koruptor, hingga bandar narkoba kelas kakap. Bahkan para napi yang masuk ke sana harus ditutup matanya saking berbahayanya lingkungan di dalam. Ustadz Dery pun meminta agar aparat menjelaskan secara terbuka dan masuk akal alasan dibalik keputusan itu, karena tanpa kejelasan, tindakan tersebut hanya akan terlihat zolim dan mencederai rasa keadilan. Ya, aku juga nanya kenapa dibawa ke sana. Siapa yang harus jawab? Kenapa aku yang jawab? Mesti kan yang ngirim ke sana yang jawab, kenapa dia dibuang. Ini memang pertanyaan kita semua, kenapa dia diperlakukan seperti itu? Kenapa Amar diperlakukan seperti bandar besar, sementara kan belum disidang? Itu aja pertanyaan yang sederhana aja. Ya, ada apa ini gitu? Kenapa ini? Siapa yang perintah? Siapa yang perintah? Pokoknya enggak, kalau belum diputus pengadilan, ya mesti nggak dibawa ke sana, mesin gitu. Karena Nusa Kambangan itu bukan kaleng-kaleng, bukan penjara sembarangan.
Orang masuk ke sana tutup mata loh. Semua napi masuk ke sana tutup matanya. Saking berbahayanya itu penjara itu. Ribuan tontonan ular berbisa dilepas di sana. Ada binatang buas. Itu kita dengar beritanya. Jadi kalau dia memang teroris, dia pembunuh, dia koruptor, dia bandar besar, udah terbukti ada BB-nya berkilo-kilo, udah diputus nggak apa-apa. Tapi Amar kan seniman, dia artis, dia bukan penjahat. Itu yang maksudku gitu. Kalau ada penjelasan kenapa dia dibawa ke sana, jelasin aja. Kalau memang masuk akal dia harus dibawa, ya kita diam lah. Kita kan bukan siapa-siapa, kita cuma rakyat biasa aja. Tapi jangan zalim lah gitu loh. Maksudnya yang sedang berkuasa sekarang takutlah sama Allah. Dunia sementara aja. Dunia ini sementara, nggak lama lagi kita mati semua akan diminta Allah pertanggungjawabannya. Jangan zalim. Itu aja. Di saat Amar Zoni ingin hadir secara langsung di persidangan hari ini dan mengaku akan ungkap apa yang sebenarnya terjadi. Lantas seperti apa pula tanggapan dari Firdaus Oiwobo terkait Amar Zoni yang dipindahkan ke Nusa Kambangan sebelum kasusnya itu disidangkan? Di sisi lain, pengamat hukum Firdaus Oiwobo menilai bahwa kasus yang menimpa Amar Zoni bukanlah perkara yang normal. Menurutnya, langkah aparat hukum dalam menangani kasus ini sudah melewati batas kewajaran. Firdaus menyebut, status hukum yang disematkan pada Amar bukan lagi sebatas penanganan biasa, melainkan putusan eksekutorial. Sebuah status yang semestinya hanya diberlakukan bagi pelaku kejahatan berat. Padahal, tegas Firdaus, Amar Zoni hanya dikenai pasal sebagai pengguna, bukan pengedar, bukan pula residivis besar, maka perlakuan ekstrim yang diterima Amar di mata Firdaus justru mencerminkan ketidakadilan dan kezoliman negara terhadap warganya sendiri. Karena di balik kasusnya, Amar adalah seorang warga negara yang pernah mengharumkan nama bangsa lewat prestasinya, di mana pernah menyumbangkan medali emas lewat pencak silat. Atas hal tersebut, Firdaus menilai bahwa Amar seharusnya dibina dan dipulihkan, bukan dijatuhkan dan diperlakukan seolah tanpa nilai kemanusiaan. Saya melihat pada kasus Amar Zoni ini udah bukan kasus yang normal ya. Karena pemerintah lagi-lagi mengeksekusi Amar Zoni melalui putusan berikutnya ya. Jadi ini udah melebihi batas kewajaran ya. Karena putusan yang lebih dari 2 kali itu udah bukan residivis lagi, tapi putusan eksekutorial. Jadi putusan eksekutorial ini berlaku untuk pelaku kejahatan yang maksimal, yang hukumannya diancam hukuman mati atau yang divonis 20 tahun. Ini putusan eksekutorial namanya. Jadi kalau sudah 2 kali jadi residivis, lalu ketiga kalinya, apalagi keempat kalinya, ini pemerintah udah harus menentukan orang ini sudah layak untuk dihukum kembali atau diberikan sanksi administratif atau sanksi sosial. Nah, untuk Amar Zoni ini saya lihat ini orang pasalnya lagi-lagi pasal pengguna ya. Yang terakhir katanya itu Amar Zoni berkumpul dengan kawan-kawannya, lalu di situ ada selinting ganja ya, masuk ke dalam ruangan itu yang dengan entengnya Kalapas bilang itu kelalaian daripada anak buahnya. Kalau satu linting kelalaian, lantas 5 kilo kelalaian bukan? Kasus Amar Zoni ini membuka tabir bagaimana buruknya ya penanganan narapidana di dalam di dalam lembaga pemasyarakatan.
Nah, buruknya ini harus diperbaiki, bukan kita menyalahkan anak bangsa ya seperti Ahmad Joni yang menggunakan nafsa itu tadi ya. Lalu kita hukum, itu bukan solusi, tapi perbaiki mekanismenya. Gitu. Makanya saya bilang tadi di sini, kalau sudah berkali-kali Ahmad Joni ini disidang lagi, diputus lagi, disidang, diputus lagi, negara ini jolim. Negara telah melakukan kriminalisasi terhadap anak bangsa. Apalagi Ahmad Joni ini telah menyumbangkan 1 medali emas waktu saat Pak Prabowo menjadi Ketua Dewan Pembina Pencaksilat Indonesia. Ini jasanya Ahmad Joni mengharumkan bangsa juga harus dilihat di sini. Jangan melulu dilihat dari kegiatan dia saat ini, karena dia mungkin frustasi, istrinya udah dinikah lagi sama orang ya kan, anak-anaknya udah tercerai-berai gitu loh, rumah tangganya udah nggak diselamatkan, dia akhirnya frustasi, lari lagi ke narkoba. Andaikan saja lapas itu tidak memberi ruang untuk peredaran narkotika ya, mungkin Ahmad Joni lain juga tidak akan terpengaruh. Menurutnya, Firdaus Oiwobo akan mengajukan surat ke BNN untuk menurun tim analis narkotika. Setelah itu, apakah layak Ahmad Joni yang sudah divonis 3-4 tahun kali direhab? Menurutnya, kalau sudah vonis 4 kali dan dipindahkan ke Nusa Kambangan, hukumannya sudah berat, minimal seumur hidup. Tapi kalau ancamannya cuma 3 tahun dipindahkan di sana, dirinya akan protes. Menurut Firdaus, tim analis perlu menilai secara objektif. Apakah Amar yang telah menjalani vonis hingga 4 kali benar-benar layak diperlakukan seperti narapidana kelas berat? Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap berlandaskan rasa kemanusiaan dan proporsionalitas, bukan penuh drama dan pencitraan yang mengorbankan harga diri seseorang. Ini penting bagi saya untuk bersuara. Saya akan mengajukan surat ke BNN untuk menurunkan tim ya analis narkotika, NAPSA. Setelah itu, apakah layak ini di asesmen, keluarkan surat asesmen, dan apakah layak Ahmad Joni ini yang sudah divonis 3 atau 4 kali direhab. Karena kalau vonis sudah 4 kali, apalagi dilarikan Nusa Kambangan, itu ancaman hukumannya harus berat. Minimal seumur hidup. Tapi ancaman hukuman hanya 3 tahun lari ke sana. Oh, ini tendensius, bos. Kami orang hukum akan protes. Sekarang gua kan mau nih ngurusin melalui Satgas Anti Narkoba Nasional yang gua pimpin. Ini aja kita coba surati agar Ahmad Joni dikembalikan lagi, nanti direhab di panti rehabilitas kita. Saya akan koordinasi dengan BNN, akan menghubungi Komjen Syudi ya, kepala BNN. Nanti hari Senin depan saya akan datang ke BNN, majukan surat agar dikeluarkan asesmen. Tapi tim analis dibentuk dulu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.